kembali lagi belajar. Apa kabarnya semuanya? Ya, Miss Katy harap kalian tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau menolong kami dan saat ini kami memulai pelajaran kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat kan cerita Miss Katy minggu yang lalu? Minggu yang lalu Miss Katy cerita bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus bukan hanya lahir, tapi dia juga mengalami pertumbuhan dari hari ke hari ya, sama seperti kalian. Nah, hari ini Miss Katy mau cerita bagaimana Tuhan Yesus ketika dia di dalam dunia ini, dia juga pernah mengalami masa anak-anak. Dan ketika dia masih anak-anak, dia merupakan anak yang taat kepada orang tuanya. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Yesus membantu orang tuanya. Yesus tinggal di kota Nazaret. Dia tumbuh menjadi anak yang besar. Dia adalah anak yang ceria, taat pada orang tuanya, dan dia suka membantu. Nah, suatu hari Bapak Yusuf memanggil Yesus. Yesus, kemari nak. Ayo kita hari ini ke tempat Bapak bekerja ya nak. Yesus pun taat. Yesus mengikuti ayahnya untuk pergi membantu ayahnya bekerja. Nah, setiap hari Bapak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Yang dihasilkan Bapak Yusuf adalah kursi, meja, lemari. Nah, di tempat Bapak Yusuf bekerja banyak sekali peralatan pertukangan kayu. Karena setiap hari Bapak Yusuf kerjanya membuat alat-alat dari kayu. Nah, Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Ayo anak-anak, siapa di sini yang mau membantu ayah dan ibunya bekerja? Kita harus mau membantu papa atau mama bekerja ya. Nah, Yusuf memanggil Yesus. Yesus, ayo kamu coba buat dulu sebuah kursi. Yesus yang disuruh oleh Bapak Yusuf, dia bilang, "Baik, Ayah." Dia langsung mengerjakannya. Dia ambil semua peralatan tukangnya. Tok, 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 tok. Tok, 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 sret, 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 sret. Lalu akhirnya Yesus membuat sebuah kursi kayu dengan sekuat tenaganya. Tok, 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 sret, 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 sret. Wah, dia dengan rajin membuat kursi yang disuruh ayahnya. Setelah selesai, Yesus menunjukkan hasil pekerjaannya kepada Bapak Yusuf. Ayah, lihatlah, kursiku sudah jadi. Dan Bapak Yusuf melihat hasil pekerjaan Yesus sangat baik. Wah, Bapak sangat senang dengan hasil pekerjaanmu Yesus. Lihat, ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya, ayahnya memuji dia. Nah, meskipun dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, lihat, ada banyak sekali sampah di sekitar Yesus. Karena dia sudah membuat sebuah kayu dan sampah-sampahnya berserakan. Apakah Yesus pergi meninggalkannya begitu saja? Tidak, dia langsung mengambil tempat sampah dan dia membersihkannya. Nah, anak-anak, lihat, Tuhan Yesus memberikan kita teladan yang baik. Bagaimana kita harus menjadi anak yang taat ketika kita di rumah. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau membantu orang tua dengan baik?
Bagaimana caranya Miss Katy membantu ayah dan ibu kita? Misalnya ketika kita bermain, ayo bermain dengan adik atau kakak dengan baik. Ketika selesai bermain, bereskan mainannya. Begitu juga ketika kalian belajar. Kalau udah selesai belajar, ayo simpan barang-barangnya sendiri ya. Bereskan dengan baik. Dengan begitu kita dapat membantu orang tua kita. Nah, ketika misalnya adik kita menangis, ayo kita bantu mama atau papa menenangkan adik kita. Saling menyayangi juga merupakan salah satu perbuatan yang baik loh. Kita bisa membantu ayah dan ibu kita di rumah. Nah, ketika sore hari, Bapak Yusuf mengajak Yesus untuk pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, ibunya Maria tidak lupa mengajarkan perintah Allah kepada Yesus. Bagaimana caranya? Dengan membaca Alkitab. Nah, anak-anak, kalian juga kalau sudah bisa membaca, ayo belajar baca Alkitab ya. Nah, akhirnya Yesus dan ibunya Maria berdoa kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah setiap hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan kita teladan. Dia saja sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita sebagai seorang anak. Nah, Miss Katy harap ketika kalian juga di rumah, kalian juga dapat membantu orang tua kalian. Kalian dapat membantu menjadi anak yang taat. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mengasihi orang tua kita dan menaati mereka dalam hidup kita. Jadilah anak-anak yang taat ya nak. Karena ketika kita taat kepada orang tua kita juga taat kepada Allah. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Sekarang kita mau masuk ke dalam aktivitas kita ya. Jangan lupa ambil kertasnya dan selesaikan tugas kita hari ini. Nah, lihat ini aktivitas kita hari ini. Jangan lupa tulis namanya ya. Kalau Miss Katy namanya Catherine. Jangan lupa tulis kelompok apa ya. B apa? Kalau B Daud, B Daniel, B Petrus, B Paulus ya. Nah, di sini perintahnya adalah memberi tanda ya, tersenyum pada gambar perbuatan baik dan tanda sedih pada perbuatan tidak baik. Nah, lihat. Ini gambar anak rebutan. Apakah ini rebutan mainan? Apakah ini perbuatan baik atau tidak? Tidak ya. Nah, ini waktu mamanya berbicara dia pergi tinggalkan mamanya. Apakah ini perbuatan baik? Tidak ya. Nah, ini mereka belajar bersama-sama. Apakah ini perbuatan baik? Ya, tentu baik. Anak ini dia membuang sampah pada tempatnya. Oh, ya. Hari ini kita akan memberi tanda tersenyum pada anak yang berbuat baik dan tanda sedih pada anak yang tidak baik. Contohnya seperti ini. Ini gambar anak yang lagi rebutan boneka. Apakah ini baik atau tidak baik? Kalau tidak baik ya, karena dia rebutan, maka gambar orang yang sedih ya. Ini dia nggak mau dengar-dengaran sama mamanya. Waktunya mamanya pergi dia malah ejekin mamanya. Boleh nggak? Tidak boleh ya. Ya. Nah, ini ada dua orang anak, mereka belajar bersama-sama. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Tentu itu perbuatan baik ya. Apalagi kalau di rumah kita membantu adik atau kita dapat membantu adik kita belajar, ataupun kita bisa minta bantuan kakak, abang atau papa mama kita belajar bersama-sama dengan baik. Itu perbuatan yang baik ya. Nah, kita bikin bentuk smile. Nah, lihat anak ini. Anak ini juga dia membuang sampah pada tempatnya. Itu perbuatan baik atau tidak baik ya?
Benar, ini perbuatan baik, maka kita gambar wajah yang tersenyum. Nah, dia mau berbagi makanan dengan temannya. Perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan baik ya. Nah, nanti anak-anak isi selanjutnya ya. Ini dia berteman dengan teman-temannya, berarti ini perbuatan baik. Nah, ini gambarnya mereka bermain bersama-sama, hidup rukun, damai. Nah, ini perbuatan yang baik. Nah, dia berdoa sebelum tidur. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan baik ya. Ini dia mengambil uang, mencuri ya dia ya. Mencuri itu perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik ya. Nah, ini dia membantu orang dengan memberikan kepada pengemis ya, memberi sedekah, memberi uang kepada pengemis. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan baik ya. Nah, ini dia bantu mamanya sapu halaman. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Pastinya perbuatan baik. Nah, nanti anak-anak isi ya, seperti yang sudah Miss Katy contohkan. Nah, Miss Katy harap kita juga dapat menjadi anak-anak yang baik di rumah, hidup rukun dengan saudara-saudara kita, taat kepada orang tua kita ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Bye-bye. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.